أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Itu adalah potongan daripada surah Al-Baqarah ayat 282, yakni ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Berbicara tentang hutang. Dan salah satu yang membuat konflik dalam keluarga, tetangga, bahkan dalam hal pertemanan adalah hutang itu. Hutang bahkan bisa merusak hingga menghancurkan silaturahim, sehingga membuat kehidupan seseorang menjadi hina di siang hari dan gelisah di malam hari. Bagaimana adab-adab dalam berhutang yang dibahas dalam surah Al-Baqarah 282 dan diajarkan oleh ulama kita, dan bagaimana menyikapi orang yang berhutang tetapi selalu beralasan bahkan sulit untuk menagihnya. Hari ini Islam itu indah akan bahasnya dalam tema minjemnya cepat, giliran balikinnya lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah ya. Yang tahun 2020 kemarin banyak minjem duit, banyak utang ya. Insya Allah di tahun ini, di awal tahun di 2021 ini ya. Mudah-mudahan masuk ke bulan kedua semuanya utangnya lunas. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ya dengan syarat semua diniatkan untuk membayar hutang. Jangan sampai gali lobang, tutup lobang, gali lobang, tutup lobang, nggak kelar-kelar. Kalau kata Ustadz Syam tadi di awal adalah gelisah di siang hari, hina di malam hari. Nah sekarang kita bahas nih ya, temanya bagus banget hari ini. Temanya adalah minjemnya cepat, giliran balikin lama. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan minjemnya cepat, balikinnya juga cepat. Amin. Amin. Nah sekarang saya mau ngajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan ya, ketika alasan ketika ditagih hutang. Ini banyak orang macam-macam nih alasannya nih. Ini tayangannya. Halo Lin. Halo Sep, lu masih di kampung? Iya nih. Gimana? Keluarga lu sehat? Sehat. Bokap? Sehat. Adek lu? Sehat. Nenek lu sehat? Sehat. Sendiri gimana? Sehat. Gue lagi nggak sehat. Lu sakit? Iya nih, gue kanker. Kanker. Iya, kantong gue kering. Lu kan belum bayar utang sama gue. Halo Lin. Sini jelek nih, sini Lin. Halo Sep. Halo Lin. Halo Lin, sini jelek. Ya itu adalah salah satu cara untuk ngeles ya. Teknik ngeles itu macam-macam. Ada yang katanya keluar, ngumpet di gorden, ternyata kakinya kelihatan, ya kan ada yang macam-macam nih. Tapi ini Bib, nih gini Bib, ini kita bahas satu persatu. Benarkah hutang menjadi jalan pertama ya untuk seseorang ini memiliki kebiasaan berbohong ya. Tapi apakah dibolehkan berbohong jika yang menagih hutang itu kepada kita sampai mengancam nyawa kita. Bahkan sampai mau menghancurkan keluarga kita. Karena zaman sekarang tuh banyak yang begitu-begitu Bib. Mohon izin penjelasannya, tafadhol Bib. Afwan ya, akhi. Iya silakan Bib. Afwan, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina
wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan juga yang terpenting bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Betul, hutang menjadikan seseorang untuk berbohong. Sehingga sabdanya baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa agar kita tidak mempunyai hutang. Jadi ketika kita sebelum sakit ada yang namanya obat penangkalnya. Jangan sampai ketika kita masuk di dalam hutang menjadi tukang bohong. Ada doanya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terkena hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'azami wal magram. Ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Agar apa? Agar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya nggak mau punya hutang. Selamatkan saya dari hutang. Karena kalau saya udah banyak hutang, sehingga saya menjadi tukang bohong. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita meminta perlindungan? Inna rajula idza garima hadatsa fakadzdzaba wa 'ada wa akhlafa. Jelas bahwasanya jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan khianat. Karena apa? Karena orang yang banyak hutang akan tadi dibilang tuh, gali lubang, nutup lubang, gali lubang, nutup lubang. Bohong lagi, diperbaikin lagi, bohong lagi, perbaikin lagi. Akhirnya ini yang jadi permasalahan. Berbohong kepada penagih hutang yang mengancam jiwanya dan keluarganya. Akhirnya apa? Saya tanya nih, kalau membahayakan nyawanya, benar dia membahayakan nyawanya, maka diperbolehkan untuk berbohong. Tapi jelas, berbohong dosa, haram. Nggak boleh seseorang berbohong. Bahkan berbohong ataupun berdusta, dosa besar. Yakni orang yang berbohong, dosa besar. Dan sebab apa yang dia nagih sampai membahayakan jiwanya dan keluarganya. Karena sudah kebanyakan bohongnya. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi manusia, menjadi tukang bohong. Jangan. Berperilakulah baik. Katakan bahwasanya iya saya punya utang, insya Allah saya akan bayar. Insya Allah saya akan bayar. Tetap kalau dia niat mau bayar, diniatkan untuk bayar, dicari uangnya, cari rezekinya untuk membayar hutang. Nggak boleh dia bohong, besok bayar padahal dia nggak cari duit. Besok lagi bayar, dia nggak cari duit lagi. Sehingga apa? Orang kesel, orang marah. Iya. Kalau orang udah marah susah. Bener, ini kan masalah sebab akibat gara-gara sering bohong ya kan sampai orangnya emosi akhirnya ditagih sampai ngancem. Itu kan begitu akhirnya. Tapi pertanyaannya gini Bib, kalau seandainya ada suami atau istri berbohong demi menutupi keluarganya seandainya belum makan atau apa, itu dosa nggak Bib? Nah gini. Itu kan buat kebaikan Gini, berbohongnya. apabila ada, ini menarik nih, sangat menarik. Kepepet. Istri itu kalau misalkan dia tidak dinafkahin, dia ini nggak dinafkahin istrinya. Boleh gak dia berhutang? Boleh. Kalau istri tidak dinafkahin dia boleh berhutang. Nah siapa yang bayar? Nanti suaminya. Dia bilang kamu meninggalkan saya tanpa saya bisa makan. Jadi saya buat makan boleh dia berhutang. Iya. Terus kalau misalkan suaminya berhutang untuk makan boleh. Karena apa? Karena sudah kepepet. Tapi ingat kalau Anda sudah berhutang satu kali, Anda akan berhutang untuk yang kedua kali. Sehingga tadi doa tuh, amalin doa tersebut berharap kepada Allah agar jangan dikasih hutang. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Munajat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berharap Allah kasih rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Amin ya Allah, amin. Ya Allah minta rezeki kalau bisa jangan sampai berhutang ya Allah Betul. gitu ya. Jadi Allah Betul. kasihnya juga begitu, doanya Betul. yang harus tepat nih. Betul. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya, makasih banyak Bib. Nah sekarang buat jamaah yang ada di rumah ya, saya mau kasih lihat lagi ada sebuah tayangan lagi ini tentang tipe-tipe teman ketika ditagih hutang. Ini dia tayangannya. Woi, biar utang dong. Siapa yang ngutang? Besok ya baru gue bayar. Taruh bentar ya. Sabar! Ya lama temen. Lo minta sama dia no. Telat lu, orang udah gue beliin mie ayam. Belum ada gua. Wah, nah nggak dong ngepeng le. Lah, bukannya udah ya? Iya, tapi ini bener ya, ini gambaran singkat tapi menggambarkan macam-macam nih.
Ada tadi kurang lebih sekitar 10 karakter teman kita yang kalau lagi ngutang, habis ngutang ditagih modelnya begitu tuh. Itu nggak diputar full kali videonya. Itu nggak diputar full, sebenarnya lebih banyak lagi kali ya. Ini pertanyaan nih buat Bunda nih. Bunda Baik. mau izin nih, apakah benar menunda membayar hutang dalam kondisi mampu Iya. adalah bentuk kezoliman yang luar biasa. Dan katanya di saat itu ya, doa orang yang memberi hutang kepadanya maka akan segera Allah kabulkan karena dalam keadaan terzolimi. Masya Allah. Tafadhol Bunda, silakan Baik, penjelasannya. terima kasih. Mohon izin Habib, mohon izin kasih Ya. salam guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya sehat? Mudah-mudahan hari ini kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan terlindung dari apapun yang akan Allah berikan kepada kita. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Berbicara tentang hutang, tema kali ini subhanallah luar biasa. Minjemnya cepat, ngembaliinnya lama. Ini siapa di antara kita ada yang begitu enggak? Nauzubillah, Mudah-mudahan jangan, semuanya ya Allah. jamaah Islam itu indah dimanapun berada, nggak ada yang kayak begitu. Nah bagaimana dengan lihat tadi tayangan ada yang dengan alasan-alasan seperti ini. Maka kita lihat hadis Rasulullah SAW, mantolal ghaniyin zulmun. Barang siapa yang sudah mampu dia untuk membayar hutang tapi diundur-undur dalam pembayarannya maka termasuk zolim. Benar, kenapa? Karena ketika meminjam itu dia sedang dalam keadaan butuh. Kemudian dalam keadaan butuh itu ada orang yang menolong. Mestinya orang yang menolong itu segera dimuliakan, segera kita diniatkan. Ada perjanjian ketika kita berhutang. Orang yang memberikan hutang itu berarti dia sudah menolong kita. Karena dasarnya hutang piutang itu adalah tolong menolong. Itu dasarnya. Maka ketika kita sudah mampu, sudah ada. Dan ketika ada perjanjian, ada waktu yang ditentukan dalam kesepakatan bersama. Pas ada waktunya itu. Ternyata kita mampu, jangan diundur-undur. Tar, nanti dulu kayak tadi tuh. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang meminjamkan uang pun juga barangkali sedang butuh. Dan ada harapan untuk dikembalikan pinjamannya. Maka ketika kita mengundur-undur itu termasuk zolim. Iya. Kecuali kalau memang kita betul-betul tidak ada sama sekali. Kita bicara yang baik. Dan kita musyawarah. Ada kan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Maka ketika kita selalu menundur-mundur itu merupakan kezaliman dan akhlak yang tidak baik. Untuk apa? Sekarang akan dibayar, besok akan dibayar, bulan besok dibayar, tahun depan dibayar. Kalau ada sekarang, why not gitu? Bayar aja dan itu akan menanamkan kepercayaan bagi yang memberikan hutang. Dan kalau kita tidak membayar pada tepat waktunya, itu kan ada catatan tersendiri. Kecuali kalau memang betul-betul tidak ada. Maka ketika kita mengundur-undur pembayaran hutang itu berdosa kalau memang sedang mampu, sedang ada. Dan kita menunda-nunda. Ketika kita mampu, bayarkan. Supaya juga plong, kan enak. Besok lusa kalau mau ada minta tolong lagi kan orang percaya. Begitu ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang selalu menunda-nunda pembayaran hutang. Kenapa? Karena kalau kita menunda-nunda berarti zolim dan doa orang yang terzolim itu betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Begitu. Bunda sekarang pertanyaannya gini, sekarang Baik, kalau apa nih? seandainya kita nagih hutang pakai emosi. Iya, Karena sebenarnya kita tadinya nggak mau pakai emosi, kita Iya. nagih baik-baik, dia nggak sadar. Iya. Tiba-tiba kita lihat di sosial media, dia beli ini, dia beli itu segala Oh, macam. iya, Nah ini iya. kita kalau seandainya nagih utang pakai emosi ini, zolim nggak bentuknya? Karena kalau seandainya dilembutin kan nagihnya nggak bisa gitu Iya. loh. Mohon izin gimana tuh Bunda? Baik, ini kan ada etika, akhlak ketika kita menagih hutang. Orang yang menagih hutang itu adalah hak dan orang yang membayar hutang adalah wajib. Maka ketika kita menagih hutang, pertama dengan cara baik-baik, dengan sopan, bahasa yang baik. Kan di dalam Al-Quran itu ada qaulul layyin, ada qaulul haqq, ada qaul karim, ada qaul ma'ruf. Maka ketika kita berbicara dengan yang baik-baik, tidak mempan, sebetulnya dia udah ada, tapi ketika tidak mempan, Iya. ya itu kita dengan cara emosi, mungkin itu kan itu
spontan ya. Spontan. Kesel. Iya, Itu fitrah manusiawi manusia. lah ya Iya karena ya. manusiawi. Makanya ketika kita menghadapi orang seperti itu, ya kita harus betul-betul ada akhlaknya juga. Tidak Iya, boleh iya, main iya, iya. emosi. Tapi Iya, kalau Masya betul-betul Allah. memang kelihatan nih nggak bisa nih, ya udahlah. Kita juga emosi kadang-kadang harus ditahan, sabar. Iya, ambil Jangan aja barangnya mengancam. di rumah boleh nggak Iya. ya? Barang-barangnya Kalau diambil sesuai gitu ya. dengan kesepakatan dan batas waktu yang ditentukan tempo tidak juga membayar, Iya. mungkin apa boleh buat. Betul. Ya. Sebenarnya mereka juga nggak boleh salah persepsi. Sebenarnya Iya. kita itu nagih hutang itu adalah menyelamatkan yang berhutang Betul. juga. Karena nanti urusannya repot di akhirat. Iya. Tapi gini, berangkat dari tadi nih Bunda nih ya. Iya. Ini ada saya punya tayangan bagus buat jam yang ada di rumah. Jadi setiap orang yang mau nagih hutang itu punya strategi macam-macam. Salah satunya strateginya adalah yang seperti ini. Masya Allah. Iya, ini kita lihat ya. Kalau kita lihat ini kayaknya dari komunitas anak-anak motor nih, karena ngomongnya pakai bro. Tapi di sini dia bagusnya di karangan bunganya dia nggak menyebutkan siapa yang punya hutang, cuma dikirimkan ke rumahnya. Perihal hutang. Ngutangnya sama dia gitu ya. Ini Ustaz Syam nih, bicara masalah tentang adab. Benarkah dalam menagih hutang ini kita pun nggak boleh mempermalukan orang yang berhutang ya. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, walaupun orang itu nih selalu beralasan, kadang-kadang kalau kita tagih dia tuh lebih galak gitu loh daripada kita yang nagih, yang ngutang dia gitu ya. Nah ini salah satu strateginya tadi. Ini gimana menurut Ustaz Syam nih? Ini sempat viral nih kemarin nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Utsman, Bunda Tuti, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Falhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketika berbicara tentang hutang piutang, bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mempraktekkannya dalam hal mencontohkan kepada umatnya bahwasanya hutang piutang itu adalah hal yang boleh dilakukan dalam asas tolong menolong. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Tuti. Maka subhanallah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang kepada seorang Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah. Ketika berhutang dengan Zaid bin Sa'nah sekitar 20 sa' kurma, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau ini, orang Yahudi ini, mereka bersepakat akan tenggat waktunya. Nanti aku bayar tanggal segini di hari ini gitu. Jadi sudah sepakat mereka. Akhirnya apa yang terjadi? 3 hari sebelum tenggat waktu ini, orang Yahudi ini sudah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah sedang bermajelis. Belum nyampe waktunya, belum nyampe temponya gitu. Maka orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung membentak Rasulullah. Dasar kau ya, orang Quraisy memang ya suka kalau ditagih hutangnya itu nunda-nunda. Katanya besok. Ini nih udah lewat waktunya. Rasulullah dengan keheranan mengatakan, perasaan tinggal 3 hari lagi. Saya enggak lupa karena Allah perintahkan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, ada catatannya lengkap gitu. Cuma dengan kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah hanya mendengarkan terlebih dahulu. Namun ternyata ada Sayyidina Umar bin Khattab di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung berdiri mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya orang ini, izinkan saya penggal kepalanya orang ini, dengan memegang pedang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak begitu jawabannya, wahai Umar. Ajarkan kepada aku supaya bayar hutang tepat waktu dan beritahukan kepadanya supaya nagih hutang dengan cara yang baik. Bukan begitu jawabannya. Maka dari itu wahai Umar, engkau temani dia datang ke Baitul Mal, ambil untuk bayarkan hutangku 20 sak kurma dan tambah lagi 20 sak kurma. Kata Sayyidina Umar, untuk apa saya tambahin bonus?
Kan belum sampai juga tengah waktunya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, karena engkau telah marah kepadanya, sedangkan orang ini memang saya punya hutang kepadanya, cuma belum sampai tengah waktunya. Kata Sayyidina Umar sambil berjalan bersama orang ini, saya enggak ikhlas, saya enggak ridho, saya seperti ini. Masa saya lagi yang disuruh menemaninya ke Baitul Mal? Maka apa yang terjadi? Di jalan Zaid bin Sa'an ini bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kau kenal aku enggak? Kata Sayyidina Umar, bodoh amat gitu. Enggak mau tahu aku. Ya siapa kamu, yang jelas kau telah berlaku demikian kepada nabiku, kepada orang yang sangat aku cintai, kepada sahabatku. Maka orang ini, engkau tidak pernah mendengar namaku. Saya ini Zaid. Saya pernah mendengar namamu tapi saya tidak peduli dengan itu. Maka diambilkan dengan perasaan yang gondok, Sayyidina Umar bin Khattab mengambilkan 20 sak kurma ditambah 20 sak kurma sebagai dendanya. Maka apa jawaban Zaid? Saya ini sebenarnya seorang yang sudah lama mau masuk Islam. Dalam kitabku saya sudah pelajari semua ciri kenabian sudah ada pada Muhammad. Tinggal satu yang mau saya buktikan. Kata Sayyidina Umar, apa itu? Saya mau buktikan karena di kitabku tertulis Muhammad Nabi terakhir adalah orang yang ketika kita kasar kepadanya dia malah membalas kita dengan kebaikan. Ya Rabbi, maka hari ini saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW benar-benar terbukti bahwa ketika kita jahat kepadanya, dia malah membalas saya dengan 20 sak kurma. Menangis Sayyidina Umar bin Khattab memeluk orang ini. Jadi lihat bagaimana akhlak ketika menagih hutang, bagaimana akhlak ketika ditagih hutangnya. Dua-duanya ada kelembutan. Bukan berarti dalam hutang piutang ini tidak ada tagih menagih, harus ada tagih menagih. Masya Allah, ya. Justru ada pencatatan gitu. Jadi Iya. semuanya jelas. Ada Jelas. saksi segala macam ya. Ya, gitu ya. akan tetapi sebagai orang yang beragama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dilakukan dengan akhlak. Tapi gini, Iya. kalau seandainya ada orang ngutang sama kita, dia nggak bisa bayar pakai uang, Iya. tapi dia bisa bayarnya cuma bisa pakai jasa. Mungkin dia kerja sama kita untuk melunasi hutang, itu boleh nggak? Jikalau ketika dikatakan bahwa nilainya sama, maka itu diperbolehkan. Jikalau yang memberikan hutang pun mengatakan bahwasanya ya udah kalau begitu engkau kerja kepada saya, yang penting tidak ada di dalamnya unsur kezaliman. Mentang-mentang nih orang punya hutang sama saya, maka saya bilang ya udah kalau kau nggak sanggup bayar kerja aja sama aku, nanti gajimu kupotong atau nilainya lebih, maka itu bisa dikatakan riba. Karena nilainya lebih keras bekerjanya dibandingkan hutang yang dia cuma hutang 1 juta, tapi kita suruh kerja dia senilai 3 juta kalau kita gaji dia, maka itu termasuk riba. Akan tetapi kalau senilai, insya Allah itu adalah sesuatu penyelesaian yang boleh dilakukan. Masya Allah. Jadi itu salah satu solusi. Tapi gini Siap. sekarang, ada lagi pertanyaan nih. Ada lagi? Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita itu ya bayar hutang yang udah jatuh tempo dengan ngutang lagi di tempat lain dengan tempo yang baru? Itu boleh nggak gitu? Gali lubang tutup lubang ini namanya. Kalau dikatakan boleh dan tidak boleh agak panjang, harus beralasan. Tapi kelewatan juga kalau ada orang seperti ini. Soalnya masalahnya gini, kan di sini kan udah paling nggak habis waktunya. Nah, bikin waktu baru di Cari sana kan lagi. gitu, tenggang waktunya masih Kapan ada. selesainya kalau seperti itu? Iya. Aduh, ini menyusahkan banyak orang. Ya udah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.